إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وزملاء أرواحنا شيخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى وأصله وفره ومن ينتسب إليه أجمعين. شاول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحق طه سيد الكونين وجد الحسين أبي البابل والقاسم ربنا افتح بين وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أنتني محبتك ومعرفتك. Jamaah tasyakuran akikah dari putranya Kang Jamal yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meliputi kita dengan segala nikmat. Kita malam hari ini bisa hadir di sini karena dengan kudratnya, dengan ilmunya, Allah antarkan kita dengan samanya, dengan basornya, dengan kalamnya, dengan ilmunya, dengan kudratnya dan irodahnya, sehingga kita sampai di tempat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dan senantiasa sadar akan nikmat yang Allah berikan yang begitu besar. Nikmatul ijad, kita dijadikan manusia oleh Allah, dan juga nikmatul imdad, setelah kita diciptakan Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah urus kita sampai detak jantung kita setiap saat. Allah lah yang mengurusnya, kedipan mata kita. Seluruhnya tidak terlepas daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selama hayat di kandung badan senantiasa diberikan kesadaran, diberikan penyadaran akan betapa dekatnya Allah dengan kita. Oleh karena itu, malam hari ini Abah sebagai manusia mengucapkan terima kasih kepada Kang Jamal yang telah menjadikan wasilah sehingga kita semua di sini bisa berkumpul. Sungguh betapa mulia Kang Jamal malam hari ini dengan tasyakuran putranya yang keempat yang bernama
Sultan Muhammad Kafi, ya. Nama yang baik, semoga menjadi sultan. Sultan itu orangnya ganteng. Artinya ganteng, sultan itu kaya, masyhur tadi. Tapi diikuti dengan nama Muhammad. Semoga memiliki jiwa yang terpuji sebagaimana junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Kafi adalah semoga adalah asma Allah, menjadi hamba Allah yang terpuji, yang ganteng, yang kaya, yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, agamanya. Nama yang baik, ya. Semoga putra Kang Jamal yang bernama Sultan Muhammad Kafi dijadikan benar-benar sesuai dengan namanya, menjadi sultan yang terpuji dan yang mampu mencukupi, cukup ilmunya, cukup segalanya. Pada saat Arif Meli Mayarsi cukup tadi. Pada saat amal mau ke sorga cukup tadi. Yang penting cukup tadi semua. Dan semoga juga bisa mencukupi, menjadikan syafaat buat keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Jamaah sekalian, marilah kita sama-sama juga sampaikan salam setinggi-tingginya, khususnya di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mulia. Maka sungguh indah memperingati akikahnya adalah juga bersamaan dibacakannya Maulidun Nabi di bulan Maulid adalah sebuah kesempurnaan. Semoga fadilahnya, kebaikannya tercurah khususnya buat Ananda Sultan Muhammad Kafi dan ayah ibunya, keluarganya, dan umumnya buat kita sekalian. Karena kelahiran seorang manusia itu bukan perkara yang kecil. Bersamanya juga kelahiran hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Maka insya Allah malam hari ini kita mengambil pelajaran dari Ananda Sultan Muhammad Kafi yang walaupun umur jasadnya baru saja 40 hari, tetapi secara hakikat ruhnya sudah triliunan tahun, sama dengan ruh ayahnya, sama dengan ruh bapaknya, kakeknya, bahkan sama dengan ruhnya baginda Nabi dan Nabi Adam alaihissalam, sekaligus Allah ciptakan. Maka itulah kenapa sudah umum mafhum di kita memperingati tasyakuran 4 bulannya pada saat ruh itu adalah ditiupkan. Kemudian kita memperingati 7 bulannya pada saat jasad dan ruh sudah sempurna menjadi seorang manusia, menjadi insan, menjadi janin di perut ibunya. Dan kemudian di hari yang ke-7 baginda Nabi dari Imam Baihaqi adalah mensunahkan, selain mensunahkan ayahnya mengadani dan mengqomati pada saat kelahirannya, dan mensunahkan memberi nama di hari yang ke-7, dan sekaligus adalah kalau memang mampu adalah diakikahkan atau pada hari yang ke-40. Alhamdulillah wa syukrillah, setiap kelahiran bayi manusia menjadikan pelajaran kepada kita agar kembali kita introspeksi, melihat diri tentang siapa kita. Apakah trek kita, perjalanan hidup kita sudah benar sesuai yang diinginkan oleh Allah
dan Rasul-Nya. Tapi kalaupun perjalanan kita sesuai dengan syar'i sudah benar, apakah kebenaran itu tidak membawa kesombongan pada diri kita? Itulah yang selalu ditakutkan oleh ulama. Mereka takut kalau seandainya mereka beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi mereka takut kalau seandainya yang mereka lakukan itu capek gawe teka pake. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa amaliyah yang dilakukannya adalah baik, mereka kembali takut kalau seandainya amal itu justru membuat dia ujub. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mari kita gunakan kedatangan Ananda Sultan Muhammad Kafi ini adalah untuk bahan introspeksi kepada kita tentang tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Kita diperintahkan oleh Allah. Sering kita mendengar guru-guru kita menyampaikan kepada kita tujuan manusia diciptakan. Dalam surat Az-Zariyat Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ada dua makna liya'buduni ay liya'rifuni. Yang pertama adalah kita diperintahkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah mengenal Allah. Maka ada dua amalia yang sangat penting yang harus kita pegang. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Adapun amal yang lain, apakah itu zakat, apakah itu saum di bulan Ramadan, apakah itu haji, ataukah ibadah-ibadah lain yang ghair mahdhah, semua tergantung daripada syahadat dan sholatnya. Seumpama seorang ada yang bertanya kepada Mbah Maimun, "Mbah, saya punya sahabat orang-orang kafir, tapi mereka sangat baik, Mbah. Amalnya begitu banyak, kebaikannya bahkan lebih banyak daripada kami. Apakah mereka itu berhak atas surganya Allah?" Saya mendengar dari ceramah singkat Mbah Maimun, semoga Allah memuliakan beliau. Kata Mbah Maimun, seumpama kamu nabung ke bank sampai sudah miliaran, tapi kamu tidak punya nomor PIN-nya, lupa. Kalau seandainya Bapak nabung banyak tidak punya nomor PIN, bisa ngambil nggak? Nah, maka syahadat dan sholat itu seumpama PIN. Yang akan ditanya adalah sholat, tetapi sholat itu hadir daripada syahadat. Tapi syahadat itu datang adalah setelah kenal kepada Allah. Maka ini mari malam hari ini sama-sama belajar. Abah dan jamaah sekalian, mohon maaf, saya tahu di sini para ustadz kiai di sini banyak. Makanya waktu Kang Jamal nawarin Abah, jangan ceramah, Abah insya Allah hadir. Karena di sana banyak guru-guru yang lebih berilmu daripada Abah. Abah ini adalah orang yang baru belajar untuk belajar berzikir, bukan ahli ilmu tadi sudah.
Tapi malam hari ini bukan tidak terpaksa, tapi untuk anak saya Kang Jamal, mudah-mudahan tidak menjadi ujub kepada Abah. Bukan juga untuk menasihati orang lain, sementara yang bicara ini lebih kotor, yang bicara lebih bodoh, yang bicara adalah lebih buruk daripada yang mendengarkan. Tapi mudah-mudahan dengan kemuliaan Rabiul Awal, kemuliaan Maulid dan bacaan Maulid, dan kemuliaan kesucian bayi yang baru dilahirkan karena usia 40 hari masih membawa kemuliaan. Semoga kita duduk di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan manusia diciptakan beribadah. Tapi ibadah yang utama adalah sholat. Dan sholat bisa berdiri setelah bersyahadat. Banyak dari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah hanya sebatas ucapan. Hanya tahu nama Allah tapi tidak kenal kepada Allah. Hanya tahu nama Muhammad tapi tidak kenal kepada Muhammad. Maka inilah manusia diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, aqimis salat lidzikri, dan dirikanlah salat itu untuk ingat kepadaku. Tapi syaratnya ingat itu adalah wajib menyaksikan dan wajib kenal. Zikir dari kata zakaro yadkuru dzikron. Zakaro yadkuru dzikron artinya ingat. Ingat apanya? Apakah ingat namanya? Kata baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa dia beribadah kepada Allah hanya tahu nama tapi tidak kenal kepada yang punya nama. Bapak haus tidak cukup dengan tulisan air. Tulisan air tidak menghilangkan rasa haus. Tulisan kipas tidak akan mengeluarkan angin. Tulisan magicom tidak akan bisa bikin nasi. Tulisan AC tidak bisa mengademkan. Tulisan nasi tidak bisa mengenyangkan. Bagaimana dengan tulisan Allah? Apakah kita hanya tahu nama? Maka malam hari ini mari sama-sama kita belajar. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Yakin itu apa? Yakin itu adalah iman. Iman yang seperti apa? Al-imanu kullu, iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu bagaimana? Al-imanu an tu'mina bi ru'yatillah, adalah iman dengan mampu melihat Allah. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa dia tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasulnya di dunia ini, maka dia pun tidak akan kenal kepada Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Padahal Abah percaya kita semua
hidup di alam dunia ini sedang menyiapkan bekal untuk akhirat. Tapi pada saat ke akhirat, yang akan kita tuju adalah Allah. Allahnya tidak kenal. Bapa tidak mengenal Allah. Allah pun tidak akan mengenal Bapa. Bapa mengharapkan ridho Allah, tapi kita belum ridho karena radiyatan mardiyah. Ridho itu Allah meridhoi kalau seandainya kita sudah ridho. Jadi prinsipnya berarti ibadah adalah satu urusan kepada kita, tapi kenal. Karena tanpa kenal, Bapak tidak akan ingat. Barangkali ada teman-teman sudah belajar zikir Allah, 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 atau la ilaha illallah, atau ucapan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kita kalau tidak kenal? Bapak, saya punya ayah namanya Haji Kosasi. Bapak dikir Haji Kosasi, Haji Kosasi, Haji Kosasi. Tapi kalau Bapak belum kenal kepadanya, bisa ingat nggak? Tidak. Ingat itu wajib kenal. Itulah jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bertepatan dengan akikah, bagus kalau kita membahas bab ini. Itulah baginda Nabi bersabda, awwaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Tadi semua. Di dalam kitab Zubad, Ibnu Ruslan menuliskan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqan. Awal yang wajib kepada manusia itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Di dalam kitab Syirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir menuliskan, yang dituliskan kembali oleh pengersah Syekh Ahmad Sohibul Wafataju Arifin Qaddasallahu sirrah, di dalam kitab Miftahus Sudur, faman lam ya'rifhu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, maka kamu tidak akan bisa menyembahnya. Bagaimana kau akan menyembah Allah yang laisa kamitslihi? Bahasa menyembah saja sudah salah. Nggak ada bedanya orang Hindu, orang Konghucu, orang Kristen. Pada saat di hadapannya adalah kebaktian, di depannya ada patung Yesus. Pada saat orang Hindu, orang Buddha, di depannya ada patung Buddha. Islam berbeda. Maka kelahiran adalah sebuah pelajaran kepada kita. Maka insya Allah malam hari ini kita akan coba gali, kita belajar bersama. Bagaimana cara kenal kepada Allah? Karena tanpa kenal kepada Allah, tidak akan bisa ingat kepada Allah. Dzikir itu bukan ucapan, artinya ingat. Bapak sekarang bayangkan Bapak masing-masing, ingat nggak? Ingat nggak kepada orang tua masing-masing? Perlu diucapkan nggak? Enggak. Inilah maka kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah Allah, subhanallah. Tapi kita nggak ngerti. Padahal dikatakan oleh ulama, al-ismu wal musamma wahid. Nama dan yang punya nama itu satu. Disebut gelas, ada barangnya. Disebut mic, ada barangnya. Disebut HP, ada barangnya. Disebut masjid, ada wujudnya. Disebut manusia, ada orangnya. Disebut Allah, padahal Allah sudah sampaikan wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Bahkan Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang wujud. Berarti wujud itu artinya ada.
Wujud itu bukan urusan telinga. Ada itu, kelihatan itu adalah urusan mata. Itulah syahadat. Maka dijelaskan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Siapa yang ingin kenal Tuhan, kenalilah aku. Siapa yang ingin kenal aku, kenalilah Allah. Siapa yang ingin kenal Allah, kenalilah Muhammad. Siapa yang ingin kenal kepada Muhammad, kenalilah Adam. Siapa yang ingin kenal Adam, kenalilah insan. Siapa yang ingin kenal kepada insan, kenalilah diri. Maka kalau seandainya dibalikkan, siapa yang mau kenal diri, dia akan kenal kepada insan. Siapa yang sudah kenal insan, akan kenal kepada Adam. Siapa yang sudah kenal kepada Adam, akan kenal kepada Muhammad. Siapa kenal dengan Muhammad, akan kenal kepada Allah. Siapa yang sudah kenal kepada Allah, kata Allah, kamu kenal dengan aku. Akulah Tuhan yang bernama Allah. Maka inilah baginda Nabi. Ada sebagian kaul mengatakan ini atsar sahabat. Ada sebagian adalah kaul ulama. Tapi ini sudah diakui. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal kepada Tuhannya. Wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Siapa yang bodoh pada dirinya, dia bodoh pada Tuhannya. Wa man jahila rabbahu faqad kafar. Siapa yang bodoh pada Tuhannya, kafirlah dia. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang telah sia-sia beribadah kepada Allah, perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat dengan sebaik-baiknya. Mereka menyangka sudah beribadah pada Allah. Mereka menyangka sudah taat kepada Allah. Tapi kata Allah, mereka yang dilakukan oleh mereka adalah sia-sia. Itulah di dalam salat kenapa Allah ingatkan, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kalau yang nggak sholat nggak usah dibahas. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana sholatu indal baiti illa muka'a wa tasbiyatan fadukul azaba bima kuntum takfurun. Dan sesungguhnya sholat mereka di masjid itu, di tempat masjid mereka, bukan sholat, kata Allah, illa muka'a, adalah hanya siulan, watasniatan, dan hanya tepuk tangan. Allah menganggapnya kita ini hanya bercanda dalam sholat itu. Maka baik malam hari ini barangkali mudah-mudahan jadi wasilah. Abah tidak akan bisa memberikan taufik dan hidayah, tapi mudah-mudahan menjadikan wasilah datangnya taufik dan hidayah dari Allah. Jangankan Abah yang fakir ini, baginda Nabi Muhammad SAW pun tidak akan bisa memberikan taufik dan hidayah. Karena taufik dan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, kemutlakan pada Allah. Yang itulah baginda Rasulullah SAW ditegur oleh Allah pada saat beliau memaksa kepada Allah, menginginkan pamannya Abu Thalib untuk bisa beriman kepada Allah. Malah Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada
orang yang kau sayang sekalipun. Pahami. Nah, berarti kuncinya adalah mengenal diri. Dikatakan oleh Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal kepada Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, Tuhannya, hancurlah dia. Nah, ini kuncinya adalah kita harus hancur. Sebagaimana baginda Nabi katakan, al-mutu qabla an tamutu. Baginda Nabi berkata kepada sahabat yang lain, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, dan wahai kalian, sesungguhnya kalau kalian ingin melihat mayat berjalan, lihatlah Abu Bakar. Inilah amaliyah yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi dan Allah telah meridhoinya kepada beliau. Jadi konsepnya sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan beribadah dulu. 14 tahun baginda Nabi datang ke Jabal Nur, naik tiap malam ke Jabal Nur, naik ke Jabal Gubes, naik ke Jabal Sur. Beliau terus mencari Tuhan, ingin mengenali Tuhan. Barulah setelah 14 tahun kurang 2 bulan, datanglah baginda Nabi undangan untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Disitulah Nabi bersahadat kepada Allah. Dan sejak itulah Nabi bisa melaksanakan sholat. Kita alhamdulillah sholatnya dijalankan, tapi belum bisa bersyahadat. Syahadat itu bukan katanya. Iman itu nggak bisa pinjem. Syahadat itu nggak bisa pinjem mata baginda Nabi Muhammad. Syahadat itu hak setiap individu, harus mampu mengenal Allah tadi semua, ya. Maka di dalam beberapa ayat yang Abah tuliskan di sini adalah tentang orang-orang yang tertipu di dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan di sini tentang wa minan nasi may ya'budallaha ala harfin. Dan ada manusia yang beribadah kepada Allah kepada huruf, kepada nama. Itulah kata baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Bapak mengharapkan kenyang dari tulisan nasi, Bapak mengharapkan hilang haus dari tulisan air, Bapak mengharapkan ingin adem dengan kipas dari tulisan kipas. Inilah Allah sudah ingatkan kepada kita, wa minan nasi may ya'budallaha ala harfin. Akhirnya Allah mengingatkan, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dari kelompok manusia yang dia pikir sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya adalah belum tadi semua. Maka mari kita malam hari ini belajar mengenal diri. Apakah mengenal diri itu ada dalilnya? Barusan Abah sudah jelaskan dari hadis baginda Nabi, dari atsar sahabat Ali. Bahkan di dalam Al-Quran sejak kita diciptakan kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, bukan di asma, tapi dengan nama yang satu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia
Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma'in dafiq, yakhruju min baini sulbi wat tarab. Falyanzuril insanu mimma khuliq, dan manusia dia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq, dia diciptakan dari air yang memancar, dari nutfah, dari sperma tadi semua. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang dikeluarkan dari tulang sulbi ayahnya, dan wa tara'ib, dari tulang dada ibunya. Maka kita pahami sesungguhnya anak kita adalah paduan ibu dan bapak. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita adalah orang-orang yang tujuan hidupnya dia tidak paham, maka dia akan mendapatkan kesia-siaan. Mari kita awali. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ada dua ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Adalah, kalau mufassirin menyebutnya, adalah kebingungan Allah. Ini bahasa mereka, bahasa syariat. Itibarnya pelajaran buat kita. Mana ada Allah bingung. Maka banyak dalam Al-Quran Allah bertanya. Padahal Allah itu bertanya bukan berarti tidak tahu. Allah Maha tahu. Maka dalam ayat ini mufassirin mengatakan ini Allah bingung kepada manusia yang diciptakan, kemudian dia lupa dalam proses penciptaannya itu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, kunaon maneh teh? Kenapa kamu itu sampai lalai? Benar-benar kamu sudah melupakan pada saat engkau diciptakan. Maka Allah lanjutkan adalah alladzi khalaqa fasawwaka fa'adala. Bukankah Allah telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu fi surati fi ayyi surati ma syaa rabbaka, dalam bentuk, dalam surah yang dikehendaki oleh Allah. Maka inilah tadi ayat yang tadi, falyanzuril insan mimma khuliq, khuliqa mimma'in dafiq. Inilah nutfah yang dipancarkan. Mari kita lihat penjelasan para arif billah pada saat nutfah dipancarkan. Maka sesungguhnya dari nutfah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama nuqtah. Nuqtah itulah yang sesungguhnya hakikat Nur Muhammad. Itulah Rasul Allah. Ada Rasulullah, ada Rasul Allah. Nur Muhammad adalah Rasul Allah. Nuqtah dari alaqah tadi, kemudian yang kedua menjadi alaqah adalah hakikat Ahmad. Dari nutfah yang ketiga, di bulan yang ketiga, tadi bulan yang pertama adalah menjadi nuqtah, menjadi Nur Muhammad. Di bulan kedua menjadi alaqah, itu adalah hakikat Ahmad. Di bulan yang ketiga adalah menjadi mudghah, adalah hakikat Muhammad. Maka di bulan keempat ditiupkan oleh Allah ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di dalam penciptaan Allah dalam Al-Quran ada khalaqa, ada ja'ala, ada ja'alna. Badan kita ini adalah ciptakan khalaqa.
Wa khalaqal insan, itu kan, inni khaliqun basaran min tin. Tapi untuk ruh, Allah tidak berkata khalaqa, tidak berkata ja'ala atau ja'alna, tapi Allah nafahtu. Betapa dekatnya hembusan tiupan Allah. Nafahtu fihi mirruhi, aku titipkan, aku tiupkan sebagian ruhku padamu, karena yang tahu aku adalah ruhmu. Mana mungkin jasad dohirmu itu bisa beribadah kepadaku? Mustahil, karena badan kita belum pernah bertemu Allah. Yang berasal dari Allah itu adalah ruh. Nafahtu fihi mirruhi, aku tiupkan ruhku untuk kamu kembali kepadaku. Maka di dalam kitab Insan Kamil, Syekh Jili menjelaskan tentang penciptaan manusia. Diri manusia dibagi, ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang dohir disebut hakikat Adam. Disebutkan oleh mereka para arif billah adalah a'yan kharjiyah. Sebagaimana firman Allah tadi, dari apa kamu diciptakan? Maka a'yan kharjiyah ini, batang tubuh kita ini Allah jelaskan. Manusia diciptakan pertama dari nurnya, dari nur kepada nar, dari nar kepada hawaun, hawaun kepada maun, dari maun kepada turabun. Dari nurnya, nur Muhammad, dari nurullah, itulah perlambang tasdid lafaz Allah. Menjadi narun adalah alifnya lafaz Allah. Menjadi hawaun, menjadi lam awalnya lafaz huruf Allah. Menjadi ma'un, menjadikan lam akhir lafaz Allah. Menjadi turabun, menjadikan hu-nya lafaz Allah. Alifnya lafaz Allah, ulama menjelaskan adalah hakikat wujud Allah al-azam. Dia ada pada darah kita. Af'alnya al-azam adalah berdiri. Itulah hakikat alif. Hakikat lam yang kedua adalah berada pada urat diri kita. Wujudnya Allah al-qawi, dia berada pada urat kita. Af'alnya adalah ruku. Sementara lam akhirnya ma'un, hakikat air. Wujudnya Allah pada ma'un, pada hakikat air ini adalah al-muhit, ada pada tulang kita. Sementara hakikat tanah, al-muhit, af'alnya adalah sujud. Sementara hu-nya tanah, turabun, adalah al-hakim. Wujudnya Allah al-hakim. Af'alnya adalah duduk. Berarti sesungguhnya hakikat badan tubuh kita ini, tasdidnya takbiratul ihram, berdirinya adalah alif, rukunya adalah lam awal, sujudnya adalah lam akhir, huknya badannya adalah duduk. Berarti sesungguhnya tubuh kita ini bertuliskan huruf Allah semua. Itulah kenapa manusia disebut alam shogir, sementara alam dunia ini seluruhnya disebut alam kabir. Manusia adalah merupakan bagian terkecil, tapi siapa kenal pada manusia, dia kenal pada segalanya. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran banyak, wa fi anfusikum afala tubsirun,
dan dalam dirimu. Apakah engkau tidak memperhatikan ayat yang lain lagi? Sanurihim ayatina fil afaq. Dan telah kunampakkan ayat-ayatku di alam ini. Wa fi anfusihim, dan dalam dirimu. Hatta yatabayyan, sampai jelaslah Allah al-haq pada seluruh alam ini. Allah dalil adanya makhluk, bukan makhluk dalil adanya Allah. Meja dalil adanya kolong, bukan kolong dalil adanya meja. Jaiz bagi meja hukumnya mengadakan kolong. Jaiz bagi Allah mengadakan kita. Berarti Allah dalil adanya diri kita. Itulah, maka akhirnya pada tubuh kita meliputilah sifat 20 pada diri kita. Sama pada telinga kita, basor pada mata kita, kalam pada mulut kita, ilmu pada kolbu kita, kudrat pada tulang kita, iradat pada darah kita. Maka nanti dibagi, ada bagian dohir yang disebutkan a'yan kharjiyah tadi. Hakikat tubuh kita ini mati. Maka tadi jangan ibadah dengan jasad, karena jasad itu mati, tidak pernah kenal Allah, belum pernah melihat Allah, bukan dari Allah. Dia khalaqah, tapi yang dari Allah adalah ruh kita. Nafakhtu fihi mir ruhi. Tadi semua. Maka ada a'yan kharjiyah, ada a'yan sabitoh. Itulah hakikat Nur Muhammad a'yan sabitoh. Berarti geraknya badan kita semua. Karena hakikat a'yan kharjiyah, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Bahkan secara hakikat la maujud. Berarti kalau badan ini gerak, Bapak bisa sholat. Bapak hari ini ke sini, apakah badannya apa ruh? Dua-duanya. Karena kalau badan yang ke sini mayit ngarana. Tapi kalau ruh yang ke sini ririwa. Bahkan sesungguhnya hakikat diri kita adalah berarti di mana kita bisa melakukan apapun, berarti perpaduan antara jasad dan ruh. La ilaha Muhammadur, itulah hakikat Allah adalah yang batin, hakikat Muhammad yang dohir. Untuk menyaksikan setrum listrik dibutuhkan bohlam. Sehebat apapun setrum tidak akan nyata tanpa bohlam. Bohlam sehebat apapun, merek Philips atau merek apapun, tidak akan nyala tanpa setrum. Karena ada a'yan kharjiyah dan a'yan sabitoh pada diri kita. Berarti yang Bapak ruku itu bagian mana? Apakah Bapak ruku, sujud, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah mahdoh, ghair mahdoh dengan jasad Bapak, ataukah dengan ruh Bapak? Kalau dengan jasad, wallah, itulah yang dikatakan oleh Allah. Fawailul lil musallin. Itu ayatnya di atas tentang siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh. Ada makna hakikat, ada makna syariat. Orang pembohong agama itu secara makna syariat adalah yang membiarkan anak yatim. Yang kedua, yang tidak memberikan makan kepada orang miskin. Tetapi secara hakikat, yang dimaksudkan yatim adalah ruh kita. Miskin adalah ruh kita. Karena yang kita urus, yang kita kerjakan, bahkan sholat pun digeret-geret. Mudah-mudahan dengan sholat duha banyak rezeki. Mudah-mudahan dengan tahajud mendapatkan kemuliaan tuh. Untuk ibadah pada Allah pun digeret
untuk kepentingan jasad. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Fawailul lil musallin. Kenapa bisa dia celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'una. Ada riya. Karena demi Allah selama jasad ini masih ada, Bapak ikhlaskan kayak apapun, Bapak ridhokan pada Allah apapun, tetap badan ini menuntut pada saat amal ingin dilihat orang, pada saat amal ingin diukur oleh orang. Inilah susahnya. Dan jasad ini selama ada pasti akan sombong. Padahal kita bicara aja oleh Allah, mendengar pun oleh Allah, berkalam oleh Allah, ilmu dari Allah, dari semua. Ya, tidak ada. Maka celaka kepada kita. Nah inilah kenapa Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, dalam kitab yang lain beliau mengatakan, kita harus menggabungkan ibadah dohir dan batin, syariat dan hakikat yang disambungkan dengan thariqat tadi. Karena thariqat itu jembatan menyambungkan syariat kepada hakikat, menyambungkan nama kepada yang punya nama tadi semua. Karena walaupun Bapak ahli ilmu, profesor ahli matematika, pada saat ruh udah keluar, coba tanya satu tambah satu, bisa nggak kira-kira? Bapak ahli qiraat, Kiai Muammar Z.A. misalnya, semoga Allah panjangkan umur beliau. Tapi pada saat ruhnya keluar, Kiai tolong bacakan satu ayat, bisa nggak? Berarti yang qori siapa? Jasa ada paruhnya. Yang profesor jasa ada paruhnya. Yang presiden jasa ada paruhnya. Yang jenderal jasa ada paruhnya. Nah inilah kenapa orang yang punya ilmu dikatakan Allah contohkan tentang Barsiso. Orang yang berilmu dengan jasadnya, dia tidak lupa kepada pemilik ilmu. Kenapa manusia yang punya jabatan disebut Fir'aun? Berarti yang menjabat adalah dirinya dan nafsu syahwatnya. Kenapa orang kaya disebutkan Salabah dan Korun? Karena yang merasa kaya adalah dirinya. Nah inilah. Maka pada saat ditiupkan tadi, pada bulan pertama dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu hakikat Nur Muhammad, kemudian menjadi nuktoh itu Nur Muhammad, menjadi alaqah itu adalah Ahmad, menjadi Muhammad adalah menjadikan hakikat. 120 hari, 4 bulan, maka Allah tiupkan di alam arwah, adalah ruh kita. Kata Allah, nafahtu fihi mir ruhi. Allah tiupkan bersama ilmu dengan segala-galanya, kekayaan. Mau gagah aziznya Allah di situ. Mau jiwa pemurah Rahman Rahimnya Allah. Mau pemaaf afu Ghafar ada di situ. Mau gagah, mau kaya goninya, mugninya, rozaknya, mau berkecukupan fatahnya. Semua ada berbarengan ditiupkan oleh Allah. Nafahtu bihi mir ruhi. Tuh. Jadilah insan. 120 hari Bapak berubah namanya menjadi insan. Tadi semua dalam kandungan ibu. Kemudian setelah ditiupkan roh tadi 1 hari, di dalam berjanji kan kita sudah dengar dalam sulbi baginda Nabi Muhammad, Allah berzikir Bisulbiya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarullah ta'ala walab.
Allah mengingat dirinya. Demikian pula pada diri kita. Setelah 1 hari ruh ditiupkan, disitu disebut hayatullah. Sudah mulai ada hidup pada calon janin. Tadi semua janin yang sudah belum berwujud seperti bonteng. Kalau ibu lihat waktu ruh ditiupkan itu masih seperti bonteng. Jika nu bapaknya tadi can aya leungeunnan, can aya panonan, can aya sukuan, nafakhtu fihi min ruhi, ada hayatullah. Itu sudah berzikir pada Allah. Zikirnya apa? Allah, 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 Allah. Itulah hakikat Allah. Terus berzikir. Dia menyebutkan namanya sendiri. 7 hari setelah ditiupkan, dia disebutkan syuhud, membenarkan, menyaksikan. Dia zikirnya hak, 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 hak. Benar, yang tadi ditiupkan itu aku Allah, aku Allah, aku Allah. Kemudian pada usia 40 hari, ruh itu berzikir, disebut dengan kholaqoh. Zikirnya adalah subhanallah. Nah, nanti Bapak akan ngerti kenapa baginda Nabi ngajarkan kita 10 zikir, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha. Tadi sebetulnya kalau diartikan simtuduror tadi, ini mengisahkan tentang ini. Maka kenapa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu. Pada usia 40 hari setelah ditiupkan, maka ruh itu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat 3 bulan sudah mulai tangannya keluar, mata sudah ada tapi belum ada penglihatan, telinga sudah ada belum ada pendengaran, kaki belum ditiupkan kudrat irodat di situ. Maka pada saat dia 3 bulan disebut mukhalaqah. Zikirnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini tubuh kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah. Tadi hakikat awalnya siapa tadi? Nafakhtu fihi min ruhi, itu hakikat Allah sendiri. Maka dia menyebutkan namanya di 1 hari Allah, Allah. Di 7 hari hak, hak, hak. Di 40 hari dia menyebutkan subhanallah. Pada saat 3 bulan sudah mulai keluar tangan dan kaki, dia berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian 7 bulan dia berkata Allahu Akbar. Lahma, dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyaksikan mata sudah ada penglihatannya tapi belum dibuka, telinga sudah ada pendengarannya tapi belum dibuka, ilmu sudah ada di kalbunya. Ilmu itu adalah ilmu yang sesungguhnya, ilmu laduni batin yang diajarkan Allah lewat kalbu kita, bukan ilmu yang di meja, yang di kitab. Maka kata Imam Ghazali ada al-ilmu bis sudur la fil kitab. Ilmu itu adalah di dada, bukan di kitab. Saya bercanda dengan Sidi Rohimuddin karena beberapa kali datang ke depan saya. Dia bilang, maaf Bah, saya nih lupa bawa kitab. Saya candain gitu kan tadi. Nanti pada saat ditanya marrobukan, ntar Kiai pulang dulu, aneh ambil kitab dulu. Ketawa saya Rohimuddin dari semua. Al-ilmu bisudur la fil kitab. Maka inilah kenapa di akhir zaman ini sekarang lembaga pendidikan apa semua adalah hanya menyimpan ilmu itu di akal, tapi tidak melewati tenggorokannya untuk pindah ke dalam kolbunya, menjadi cahaya buat dirinya, menjadi cahaya nur, menjadi imam buat perjalanan ibadahnya. Al-ilmu imamul amal. Dari semua. Maka pada saat 9 bulan Bapak, bayi itu sempurna. Maka kenapa 4 bulanan diperingati untuk ditiupkannya ruh.
7 bulan diperingati sudah lengkap antara jasad dan ruh dari semua. Berarti sekarang tangannya, jarinya sudah 5, kakinya semua sudah sempurna. Maka posisinya dia kepala itu di bawah, siap lahir sebenarnya. Tapi kemudian masih tawaf 1 putaran dia, naik lagi ke kepalanya ke atas 8 bulan. Maka orang kalau lahir 8 bulan, bayi itu mudah kembali. Maka tadi dia, sesungguhnya dari mulai nutfah dia, sesungguhnya hakikat kita ini zikrullah. Dari mulai 1 hari ditiupkan, 7 hari ditiupkan, 40 hari ditiupkan, sampai 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Barulah setelah sempurna dan siap keluar dari sini, dari alam rahim, untuk masuk ke alam dunia. Maka dia masih berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah zikir la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Memastikan ruh itu pada saat Allah tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidna. Hai ruh, kamu akan masuk ke kawah candra di muka yang namanya dunia. Pastikan siapa Tuhanmu. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala, benar. Maka dia tegaskan pada saat 9 bulan itu berzikir la ilaha, zikir nafi isbat. Tidak ada Tuhan selain Allah secara syariatnya. Maka lahirlah bayi itu ke alam dunia. Dan terakhir dia berzikir kepada Allah itu dengan zikir huwa. Gubrag lahir tetap, karena dia hakikatnya zikir. Dari mulai nutfah sampai dia lahir, dia tetap berzikir. Maka dia lahir pada saat bayi itu ke alam dunia. Maka pada saat dia merasakan alam yang berbeda, dia berzikir adalah huwa. Maka sering Bapak dengar, wah. Sesungguhnya dia ini adalah menyebutkan dia Allah, aku Allah. Karena yang masih berbicara adalah ruhnya. Ruh itu milik Allah. Tapi kemudian Allah turunkan firman di situ, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, bahkan lupa. Tadi pada saat menjadi nuqtah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, di hari pertama menjadi hayatullah, menjadi syuhud, menjadi khalaqah, menjadi mukhalaqah, menjadi lahma. Dia lupa bahwa sesungguhnya perjalanan dia dari awal sampai akhir itu dalam keadaan zikrullah. Karena Allah tiupkan. Akhirnya pada saat kita sudah mulai anak-anak, kita kenal dengan alam ini semua. Maka mudah-mudahan putra Kang Jamal, maka ini saya yakin ruhnya mendengarkan. Biar pada saat dia sudah sampai di dunia ini, kita tuntun dia tentang tujuan dari perjalanan hidup dia di alam dunia ini adalah kita berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya atas beribadah kepada Allah. Maka dalam Islam itu bukan menyembah. Karena pada dasarnya menyembah itu adalah bahasa syariat. Karena Allah tidak pernah menyebutkan khalaqa kalau menciptakan tukang meja dan meja misah. Tapi Allah nafahtu mengatakan, berarti ruh yang ada pada diri kita itu tidak akan mati. Karena dia milik Allah. Yang akan mati adalah jasadnya. Tadi semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi menyampaikan, arkanul dinul Islam, rukun agama dibagi 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam ada 5, iman ada 6, ihsan ada 1, jumlahnya ada 12. Maka kita hidup di alam dunia ini 12 jam siang dan 12 jam malam. Seumpama
dohir kita 12 jam, ruh kita 12 jam. Itulah hakikat bagaimana tadi dibacakan, anta samsun, anta badrun adalah hakikat tubuhnya, samsun adalah hakikat ruhnya. Imam al-Qiblataini, karena dia adalah imam dari kiblat. Hakikat ruh kita Nur Muhammad, hakikat jasad kita pun Nur Muhammad tadi semua. Maka inilah mudah-mudahan dengan peringatan kelahiran putranya Kang Jamal ini, selain mengantarkan Ananda Sultan adalah biar karena ruhnya sedang mendengarkan, karena ruhnya itu sudah dewasa. Yang belum dewasa adalah itulah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sayya. Cuma tadi sayang nanti kalau tidak dididik tauhid dari awal, maka celaka kepada anak kita. Maka akhirnya jasadnya yang menguasai ruhnya. Kayak kita ini sadar nggak sadar, sebenarnya kebanyakan dari kita manusia maka yang ditakutkan oleh kita adalah untuk hidup hari ini. Yang ditakutkan oleh kita harga beras naik. Yang ditakutkan kebanyakan manusia kalau pekerjaan tidak ada. Yang ditakutkan oleh manusia kalau dipecat dari pekerjaan. Tapi sedikit orang yang merasa takut kalau seandainya ruhnya keluar dari jasadnya dalam keadaan yatim dan dalam keadaan miskin. Itulah kenapa dikisahkan ruh itu keluar dari jasad dalam keadaan sakit yang luar biasa. Karena ruh yang tidak diurus, ruhnya kurus kering, kata Syekh Jili, borokan, luka, lapar dia. Sementara jasadnya gemuk kos abah. Unggal isuk-isuk sarapan, berang geus ngadahar cireng, sore geus ngadahar cilok, berang dahar geus ngadahar ngabaso. Santapan jasmani teu eureun, santapan rohani ala kadar. Nah, padahal anu bakal dituju sama kita adalah kehidupan yang langgeng adalah dengan ruh kita. Karena jasad kita hanya untuk mengantar, bukan berarti tidak penting. Karena bohlam juga penting. Walaupun sehebat-hebatnya PLN, tanpa bohlam tidak akan nyata. Sehebat-hebatnya PLN, tanpa sound system tidak akan menjadi suara. Sehebat-hebatnya setrum, tanpa kipas tidak akan keluar Berarti dohir penting, batin juga penting. Maka kawinkanlah jasad dan ruh dalam ibadah kita pada Allah. Itulah yang Imam Ghazali sampaikan, barang siapa beribadah kepada Allah tapi dia tidak dengan tasawuf, dengan hakikat, maka dia fasik, kosong. Pada saatnya kita ini manusia di alam dunia ini sebenarnya senang isi, senang cangkang. Pada saat ada BH, senang BH, isi BH. Pada saat Bapak belanja, beli buah di kantong keresek, yang dimakan kereseknya apa? Buahnya. Pada saat Bapak gabah digiling, yang dimakan gabahnya apa isinya? Tapi kenapa yang diurus cangkang terus? Ya, inilah yang harus kita rubah. Karena kita ini bukan cangkang. Kita ada ayan khorjiyah, ada ayan sabitoh. Hakikat Adam, ada hakikat Muhammad. Ingat, Adam itu bukan alif dan mim, bukan Nabi Adam. Maka hakikat Allah wujud, berarti lawannya wujud adalah Adam. Berarti tidak ada. Itulah hakikat tubuh kita. Dikatakan Syekh Jili, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Bahkan la maujudun bihaqillallah. Berarti gerak tubuh ini sesungguhnya adalah gerak ruh kita. Cuma kita tidak menyadarinya. Coba Abah sering canda, ada orang meninggal,
Ayo bah, tolong bah, nih Pak Agus sudah meninggal bah, udah pulang bah, kapan meninggalnya? Barusan bah. Saya lihat badannya masih ada di situ. Ini bukan Pak Agus. Dia bilang, oh ini mah cangkangna Pak Agus bah, cangkangna. Padahal seumur-umur yang diurus cangkang. Cangkang aya awak hayang baju, aya suku hayang sapatu, aya bujur hayang kursi. Aya panon hayang kacamata apa dulu tuh tadi. Aya ramo hayang cin, aya leungeun hayang jam tangan. Geus kitu geus boga kabeh hayang imahna, geus boga imahna hayang mobilan. Teu salah. Sae. Eta oge sae. Tapi ulah dilupakan eusina. Bapak makan pisang, cangkang dibuang, isi di mana? Bapak beli duren, cangkang dibuang. Tapi banyak orang yang tidak bersyariat, hayangnya berhakikat, mangih isi duren di tempat letak, di tempat tanah. Hah? Mau nggak Bapak makan duren yang ada kulitnya? Nggak mau. Mau nggak makan pisang yang ada kulitnya? Nggak mau. Atau maaf nih canda. Mau gak lihat wanita telanjang di jalan? Enggak kan? Berarti kulit penting, isi penting. Gabungkan antara syariat dan hakikat, disambungkan dengan jabatan thariqat tadi sama semua. Karena diri kita dibagi tiga. Jasad diatur dengan syariat, syariat diatur dengan ilmu fikih. Maka maaf nanti karena kita memperingati manusia ini tidak lepas dari angka 7. Maka lihat badan kita ini. Semuanya dalam kehidupan kita berkaitan dengan angka 7. Tadi semua. Dalam segala perkara. Dari mulai penciptaan kita melewati 7 lapis nafsu. Kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amar, alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam adsam, alam insan. Hidup kita ini 7 hari berada dalam benua yang 7. Sekarang benua ditambah Antartika menjadi 7 tadi semua. Maka di dalam kehidupan kita ini nanti banyak 7. Maka itulah kenapa pada saat kita sudah nanti lahir, diperintahkan oleh baginda Nabi dan Imam Baihaqi, berilah bayi itu nama atau 40 hari kasih nama dan akikahkan dia. Tadi semua 7, tapi yang utamanya adalah 7 tadi semua. Maka setelah nanti usia 7 tahun dia disunahkan untuk belajar sholat. Tapi untuk sholat dia hanya bisa sah dengan 7 air mutlak tadi semua. Maka dia bisa melaksanakan sholat adalah dengan karena hakikat tubuh manusia ada 7 bagian. Kepala 1, leher 2, bahu kanan 3, bahu kiri 4, 5 badannya, kaki kanan 6, kaki kiri 7. Maka manusia sholat adalah dengan rukun qalbi yang 7. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada mi'raj, ada munajat, ada tabdi. 7 rukun qalbi supaya nyambungkan dari syariat kepada hakikat di dalam melaksanakan sholat, supaya tidak fawailul lil musallin semua. Kemudian di dalam sholat pun adalah bagaimana kita sujud adalah menempelkan 7 bagian dan jasad ini. Itu adalah itibar dari Allah. Kenapa pada saat sujud jidat 1, telapak tangan 2, jempol 2, jempol 2, maka kata Allah seluruh bagian tubuhmu itu hina. Tempelkan diri kamu dari tanah, jidatmu ke dalam tanah, 2 telapak tanganmu kepada tanah, dengkulmu pada tanah, jempolmu pada tanah, ratakan. Walaupun kau seorang jenderal, di depan ada tukang beca, kepalamu tempelkan di kaki tukang beca, karena memang jasadmu tidak ada nilainya. Begitu isyaratnya kepada kita. Dan sholat itu hanya sah dengan membaca apa? Suratul Fatihah. Kata baginda Nabi, la yatur,
La sholata liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak bisa membaca, yang tidak membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah disebut dengan sab'atu minal masani. 7 ayat. Ya. 7 ayat di dalam. Maka inilah makanya kenapa diadankan bayi itu dengan kalimat yang 7. Karena isinya adan itu intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qomat juga sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu intinya daripada saat ini. Maka nanti pun dalam segala amaliyah kita ini banyak 7. Pergi ke Makkah. Tapi syaratnya juga pergi haji. Mau pergi haji apa yang gak mengenal Allah? Maka kenapa? Perhaji itu al-haju arafah. Haji itu mulai dari arafah. Dari kata arafu. Harus kenal kamu pada dirimu. Di arafah itu. Maka ada bahasa wukuf, waqafa. Renungkan siapa dirimu. Bagaimana kamu datang. Dari apa kamu diciptakan. Sudah di mana kamu dengan Allah. Barulah setelah wukuf, waqafa, merenungkan di arafah. Kenal pada dirinya. Barulah kata Allah, faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Setelah engkau selesai melaksanakan manasik tadi, ingatlah Allah sebagaimana kamu ingat bapak kamu. Ingat bapak kita, bapak yang baik, bapak yang sudah bertanggung jawab mencarikan rizki, bapak yang sudah berjuang mati-matian untuk mencari bekal buat kita mondok, buat kita untuk sekolah. Demikian kata Allah. Ingatlah sebagaimana kamu ingat kepada bapak kamu. Sebutkan kebaikan-kebaikan Allah pada dirimu. Hakikat wujudmu, wujudku. Dan tadi, siapa ingin kenal kepada Allah, maka kata saya, kenalilah aku. Siapa ingin kenal aku, maka kenalilah Allah. Siapa kenal Allah, kenalilah Muhammad. Siapa kenal Muhammad, kenalilah Adam. Siapa yang kenal kepada Adam, kenalilah Siapa ingin kenal kepada insan, kenalilah diri. Siapa diri itu? Maka naik lagi ke atas. Siapa kenal diri akan kenal pada insan. Siapa kepada insan akan kenal kepada Adam. Siapa kepada Adam kenal kepada Muhammad. Kenal kepada Allah. Tadi semua. Itulah hakikat diri kita. Karena pada dasarnya seluruh kita makhluk ini adalah hanya sifatnya, hanya asmanya dan afalnya Allah. Ya. Dan lihat dalam kitab, dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang terjadi pada diri kalian. Inilah kenapa setelah rukun Islam yang 5 masuk rukun iman yang ke-6, itulah tauhid. Tancapkan tauhid kita. Tauhid itu apa? Tahu yang wahid. Kenal kepada si Allah yang satu. Karena Allah memerintahkan paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Tapi kata Allah, lakukan, siapa yang ingin bertemu dengan aku, punya harap yarju liqa'a rabbih, maka lakukan amalan sholihan. Tapi syaratnya kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Itulah kenapa fawailul lil musallin, karena kita masih ada jasad kita. Padahal yang boleh wujud itu hanya Allah. Tadi semua. Pada saat Allah sudah wujud, maka selain daripada Allah adalah Adam, alias tidak ada. Itulah kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Berarti yang harus kita rasakan setiap hari, aku hidup karena hidupnya Allah. Aku melihat, maka gunakanlah hidup dengan sebaik-baiknya. Karena hidup itu titipan Allah, amanah Allah. Aku mendengar, karena hidup aku mendengar, berarti telinga ini adalah samanya Allah. Maka jangan gegabah menggunakan telinga. Jangan gegabah menggunakan mata. Jangan gegabah menggunakan hidung, nafas. Jangan gegabah. Tadi semua. Maaf, pada hadis Nabi tentang nafas yang keluar masuk dan tubuh kita. Man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah. Siapa yang keluar masuk nafasnya tanpa ingat, sadar kepada Allah, fahuwal mayyit, kata baginda Nabi, sesungguhnya mayit.
Mislul hayawan, seumpama binatang. Cuma Nabi menjelaskan dunal baqarah, tapi binatangnya bukan binatang sapi. Tadi fahiyakal hinjir, babilah kalian itu. Inilah mudah-mudahan malam hari ini Abah mengingatkan diri Abah agar senantiasa terus menyadari ketidakberdayaan diri kita. Dan hati-hati, keadaan akhir zaman ini berseberangan dengan prinsip tauhid. Karena sekarang ini bukan orang itu justru humul, tapi sebaliknya orang di akhir zaman ini mencari viral. Maka kenapa ada anak muda bikin konten nabrakan diri ke truk mati. Ada orang foto-foto di pinggir jurang jatuh. Karena manusia di akhir zaman ini ingin terkenal. Jadi anggota dewan ingin terkenal. Karena sudah terkenal ingin duit. Jadi artis ingin terkenal. Setelah terkenal adalah untuk sebetulnya ujungnya UUD. Ujung-ujungnya ceramah neangan duit sakabehna. Guru neangan duit itu salah. Tapi asal kita sadar adalah mampu melihat Allah tadi semua. Man nadhara ila syai'in malam yarullah fahuwa batil. Kata baginda Nabi, barang siapa orang yang melihat segala sesuatu, apakah af'al, asma maupun sifat dari manusia, yang tidak mampu melihat Allah, batil. Mudah-mudahan dengan wasilah Pak Jamal mungkin cukup dari Abah. Sekali lagi, Abah tidak untuk menasihati siapapun, menasihati diri sendiri dan anak-anak Abah yang ada di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf ke Kang Abdurrahman dari semua. Ada guru saya di sini, apa namanya? Ya, mudah-mudahan sekali lagi kitalah perlu mencari ilmu, tapi ilmu yang harus sesuai dengan tuntutan awal. Kata baginda Nabi, awaludini ma'rifatullah. Kenalilah Allah lewat kenal diri. Tanpa kenal diri mustahil kenal Allah. Waman arafa nafsahu fasadal jasadahu. Pada saat kamu sudah kenal Tuhanmu, kau sholat tidak akan pernah merasa sholat. Itulah kata baginda Nabi, siapa sholat dia merasa sholat, belum sholat. Siapa saum merasa saum, belum saum. Itulah kita harus leburkan. Berarti kita ini nanti akan menjadi orang ikhlas. Ikhlas menggunakan mata karena kita bukan punya kita. Ikhlas menggunakan telinga karena bukan punya kita. Ikhlas melangkahkan kaki karena bukan kita. Kita lebur pada af'al Allah sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi semua. Dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kalian lakukan. Masuklah sekarang yang ketiga, bagian dari tubuh kita adalah dengan ilmu ihsan. Kata baginda Nabi, anta budallahu ka'annaku tarah. Ada orang yang beribadah pada Allah, dia mampu melihat Allah. Insya Allah Bapak akan mampu melihat Allah. Tapi maksud Abah, jangan dianggap Allah itu seperti makhluk. Allah itu laisa kamislihi. Dalam pengertian melihat di sini, jangan bayangkan sebagaimana Bapak melihat saya tadi semua. Ya, karena tidak ada yang maujud. Ingat, di sebalik yang dohir ada yang seluruh isi alam ini hanya sarung golok. Golok membuat sarung golok untuk golok bersembunyi pada sarung golok. Fa'aina matuallu wujuhakum. Fa'aina matuallu fasamawal. Kemanapun kau hadapkan, masyrik maupun maghrib, maka yang ada hanya wajahku, kata Allah. Berarti nanti Bapak kalau sudah mengenal pada diri, lihat diri, akan ingat pada Allah. Ingat pada sama, ingat pada kalam, ingat pada mata. Maka nanti kita akan mampu imsak. Tidak akan lagi maki-maki orang. Insya Allah, telinga akan bijaksana. Tidak semua perkara kita bisa dengar. Kalam akan dijaga. Tidak semua perkataan kita ucapkan yang kira-kira bisa menyakiti orang lain. Kita akan, yang ketiga adalah dengan ihsan tadi. Tapi fa'in lam takun fa'innahu yarok.
Kalau kamu tidak bisa melihat dia, rasakanlah Allah itu. Bapak, pada saat ada kipas, bisa melihat angin nggak? Bisa kerasa nggak? Kerasa dari semua. Artinya, rasakanlah. Kalau Bapak bukan bagian orang yang mampu melihat Allah, masuklah golongan yang kedua. Beribadah kepada Allah dengan rasa. Merasakan kehadiran Allah, wujudnya Allah pada diri dalam segala perkara. Betapa indahnya pada saat tangan Bapak ingin memasang kancing baju. Allahu Akbar. Aku ini nggak bisa macam kancing kecuali oleh dia. Tadi semua Bapak pakai baju, ibu masak, ibu mencuci, ibu gosok. Ini bukan karena kuasa Allah, aku nggak bisa. Semuanya hanya dia. Kita akan tajum, nggak usah lagi kencang-kencang. Oh ilah, cukup ngegosok, nyambung pada Allah. Berjalan kaki, ingat pada kudrat Allah. Melihat, ingat pada basar Allah. Mendengar, ingat samanya Allah. Pada saat kita berilmu, ingat pada ilmu Allah. Semuanya akhirnya menjadi zikir pada seluruh hal kehidupan kita. Maka itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sebutkanlah faidah qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum abaakum. Tadi semua kebaikan bapamu begini. Nah itulah kita akan menyebutkan betapa dekatnya Allah sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tadi semua. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kata Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita tidak pernah berpisah. Gula tidak pernah berpisah dengan manis. Uyah, garam tidak berpisah dengan asin. Golok nggak pernah pisah dengan tajam. Tadi semua. Ya, itunya. Melihat nasi pun kita nanti ternyata yang mengenyangkan bukan nasi, Allah lah. Pada saat kita berobat ikhtiar, ternyata berobat itu bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Pada saat haus, kita minum, kita sadar. Bukan air yang menghilangkan haus, tapi Allah. Semua akan kemanapun kita hadapkan, akan melihatnya. Inilah nanti dengan ilmu yang ketiga, ihsan, kita akan mampu melihat Allah dalam segala perkara. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan, kita bacakan Fatihah buat Ananda Sultan Muhammad, Kafi. Semoga menjadi anak yang soleh. Wahai Ananda Sultan, Abah tahu kamu sedang tidur, tapi ruhmu kamu sedang mendengarkan. Apa yang Abah katakan ini adalah semoga engkau ingat. Karena inilah sesungguhnya apa yang telah terjadi perjalananmu daripada nutfah yang disemburkan oleh Kang Jamal. Akhirnya berjalan 9 bulan. Semua penuh dengan zikir. Tadi semua. Itulah kenapa dalam Al-Quran orang munafik adalah orang yang tidak berzikir. Itu dikatakan oleh Allah. Orang tadi wala yadhkurunallaha illa qalila, adalah mereka yang berzikir dengan sedikit. Allah mengenakan karena hakikat diri kita manusia. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berarti zikir yang banyak. Tadi zikir nggak usah nyebutkan subhanallah, subhanallah, Allah. Itu boleh. Itu adalah secara ininya. Tapi zikir yang utama, sebut-sebutlah nikmat dari Allah. Dari semua. Nikmat tadi. Ijad dan nikmatul imdad. Ya. Sekali lagi, nasihat buat Ananda Sultan. Tapi nasihat juga buat ayahnya. Nasihat buat kita semua. Marilah kita perbaiki. Barangkali ada yang sudah perbaiki. Tapi yang sudah baik, semoga tambah diberikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi, Abah yang menyampaikan ini sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri Abah sendiri dan buat kita semua. Tadi ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Marilah kita rendahkan diri kita, termasuk makhluk yang butuh pada Allah. Kita adalah dihidupkan oleh Allah. Rezeki kita diberikan oleh Allah. Dan rasa yang kita rasakan semua setiap hari. Marilah kita syukuri nikmat ini dari Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kecuali Allah dan semua.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli salatan tulqi biha rubbah wal khawfa la haibada fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadr wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril adhar wasyirillahil akbar. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang mengabulkan segala hajat, ya Allah kabulkanlah hajat-hajat jemaah kami semua. Kabulkanlah hajat ayahanda daripada Sultan Muhammad Kahfi. Ya Allah, semoga dari rezeki yang dikeluarkannya menjadi rezeki yang berkah semua. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ananda Sultan Muhammad Kahfi jadikan anak yang soleh. Jadikanlah dia, ya Allah, bimbinglah dia, lindungi dia, sayangi dia. Dan jadikanlah anak yang berguna buat dirinya, buat orang tuanya, buat agamanya, buat bangsanya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Wahai ya Allah yang menyampaikan segala cita-cita, ya Allah sampaikanlah segala cita-cita yang baik dari jemaah yang ada di sini semua. Cita-cita dari anak-anaknya yang sedang sekolah, yang sedang pondok. Dan khususnya ya Allah, semoga ananda Sultan Muhammad Kahfi jadikan anak yang berguna. Sampaikanlah cita-citanya menjadi anak yang mulia, menjadi seorang sultan yang terpuji, yang mampu mencukupi segala apa yang menjadikan kebutuhan negaranya, menjadi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarga dan agamanya. Allahumma ya dafi'al baliyat, duhai ya Allah menjauhkan segala bala, lindungi kami ya Allah daripada segala bala yang ada. Lindungi kami dari bala yang datang dari angin, yang datang dari air, yang datang dari makhluk-makhluk-Mu. Dan terutama ya Allah, jauhkanlah bala yang datang dari diri ini sendiri. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami tidak sadar, jika selama ini kami tidak sadar betapa dekatnya Engkau denganku. Setiap helaan nafasku sering lalai dalam mengingat-Mu ya Allah. Betapa Engkau telah menyayangi kami ya tanpa kami sadari. Ya Allah ya Rabb, muliakanlah orang tua kami, ibu, bapak kami, keluarga kami semua. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, irfa ya Allah darajat. Ya Allah, tingkatkanlah darajat jamaah, darajat keimanannya, darajat ya Allah, darajat dunia dan akhiratnya. Allahumma ya syafi'al amrad, ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit, bersihkanlah penyakit yang ada pada diri, dari sifat kibir, dari sifat riya, sifat ujub, sum'ah, dan dari sifat-sifat yang mazmumah yang lain. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dohir, pada bulu, pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum, pada darah, dengan keagungan-Mu, dengan asma-Mu, ya Rabb, dengan af'al-Mu, dengan kebesaran-Mu. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya mujibat da'wat. Duhai Allah yang mengabulkan segala doa, istajib doa ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma azbur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim an ummati Sayyidina Muhammad. Allahu hadi li Allahu nadi, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'ini, wallahu bi kulli shay'in muhit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة والكرامة فكسر شيخ منصور وفترة العارفين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin alhamdulillah. Nuhun Kang Jamal, Pak Ajis, saya kesini kangen sama Pak Ajis sebenarnya. Kalau nggak kangen sama Pak Ajis, waktu Pak Jamal bilang, saya bilang enggak di sana. Saya ingin Pak Ajis tadi semua ya, dan teman-teman di sini semua. Karena di sini banyak ya, sini Kang siapa? Kang Hadi, Kang Atung ya, tadi semua. Ya semoga semuanya dan juga semua sahabat keluarga di sini doakan Abah ya, insya Allah malam ini juga akan mau ke Sukabumi karena hari Selasa Abah berangkat ke Singapura, kemudian nyambung dari Singapura ke Johor, Johor ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur insya Allah nyambung ke Thailand, dari Thailand kembali lagi ke Kuala Lumpur, 2 hari di Hotel Hilton, di sana ketemu dengan jemaah-jemaah Abah yang ada di Kedah, di Fahang, ada di wilayah sana. Insya Allah maka malam ini mau ke Sukabumi, mau izin kepada ibu, ingat, jarah kemanapun, walaupun 1000 wali sekalipun, kalah dengan ibu kita. Maka boleh kita jarah, tapi jangan lewati ibu kita. Maka Abah pun insya Allah malam ini akan berangkat ke Sukabumi, bertemu besok, akan hibur dulu, ajak makan di restoran, bahagiakan tadi dulu, barulah pulang, karena insya Allah Senin akan berangkat dari semua. Mohon doanya kepada semuanya, semoga diberikan kemudahan dalam pelaksanaan perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran. Ya. Abah malain kiai, Abah preman. Aduh. Syukran kasih kepada Abah Yai